Allah, matur nuwun. Silakan tarik nafas, lepas pelan-pelan. Yakini seyakinnya. Kita bisa bernapas, bicara, jalan, makan, minum, bertemu, bersilaturahim. Bisa berbuat baik pada diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, handai tolan, sanak famili, keluarga, tetangga, dan orang lain. Bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Dan lebih dari itu, kita bisa melakukan semua rangkaian aktivitas ibadah tak lain tak bukan merupakan nikmat, rahmat, karunia dari Allah. Yang dengan itu kita akan selalu ingat firman Allah, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan? Diulang-ulang oleh Allah sampai 31 kali di dalam surat Ar-Rahman. Mengingatkan, mengajarkan kepada kita agar kita pandailah bersyukur manakala diberi kebaikan, kesenangan, kenikmatan, kebaikan dan kebahagiaan. Namun demikian juga berlaku sabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Mari majelis kita, ta'alum kita, kajian kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ittihadi wa ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazul. Walhamdulillahilladzi qad arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa may aba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Pokok ihris ala ma yang fauka rawi Muslim. Syukur alhamdulillah saudaraku seiman hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Semua keluarga besar Mbah Beres yang insya Allah kita semua adalah selalu berusaha untuk hidup di dalam ketaatan, keimanan dan istiqomah hingga hembusan nafas yang paling terakhir. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun jazakumullah, wabil khusus untuk Pak Ajimar dan Pak Ajibar dan semua rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak ibadah dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini betul-betul menjadi prinsip hidup kita. Karena setiap sholat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya. Bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak juga untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan dan dengan istiqomah, insya Allah akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Kenapa? Ya karena seorang muslim muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya,
insya Allah. Muslim-muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Kayaknya aminnya belum kompak nih. Saya lagi ya. Kenapa ya? Kenapa ya? Karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan juga baik ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Ingat-ingat betul itu. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan juga ilmu. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga Allah selalu curahkan, limpahkan, berikan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan Islam dengan sempurna, rahmatan lil alamin. Sehat semua? Amin. Alhamdulillah. Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Alhamdulillah. Makin bersyukur, makin lembut hatinya, harmonis rumah tangganya. Saya doakan putra putrinya makin baik, solih solihah. Amin. Yang belum punya pasangan, saya doakan semoga dicepatkan oleh Allah pasangannya. Ya. Yang belum punya mantu, semoga cepat punya mantu. Yang belum punya putu, semoga cepat punya putu. Amin. Saudaraku seiman, mohon maaf untuk hari ini agak berbeda sedikit Pak, karena suasananya juga Pak Bar juga berbeda, jadi saya ngikutin suasana saja ini, gitu ya. Jadi sebelum tema inti, saya ingin kita awali dengan beberapa doa dulu, ikutin saya. Dan doa ini insya Allah jika panjenengan antum lazimkan betul-betul, insya Allah kehidupan kita akan berubah menjadi lebih baik dan kita akan dijauhkan dari segala keburukan dan fitnah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam dan akhirilah kehidupan kami dengan iman dan akhirilah kehidupan kami dengan husnul khatimah. Yang kedua, ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Lebih semangat. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Saudara seiman, nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi khusus pagi hari ini saya ingin ajarkan, kita ingin sama-sama belajar, yaitu dari 3 hadis pendek.
untuk dihafal. Jadi mohon maaf nanti yang nggak hafal pulangnya terakhir. Nah yang hafalnya sangat lancar maka dia boleh pulang dulu, dan itu rasanya saya itu kayaknya. Astagfirullahaladzim. Apa alasannya? Jadi gini, saya melihat saudara-saudara kita ini mengakunya muslim, mukmin, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Al-Quran. Tapi khususnya bicara tentang cinta kepada Nabi. Ketika ditanya, benarkah kalian cinta kepada Nabi? Pasti kita akan mengatakan, iya, kami cinta kepada Nabi. Ketika ditanya, apa buktinya cinta kepada Nabi? Maka kita akan jawab, saya gemar senang bersolawat. Karena Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab, ya, ayat yang ke 43 atau 53 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Lihat, Allah saja bersolawat kepada Nabi. Maka nggak pantas kita mengaku cinta kepada Nabi ternyata jarang bersolawat. Ternyata seseorang yang benar solawatnya, ketika dia bersolawat itu membayangkan keadaan Nabi. Nabi itu murah senyum, akhlaknya baik, akhlaknya mulia. Nabi itu pemaaf, Nabi itu dermawan, Nabi itu tidak kasar, Nabi itu lembut, Nabi itu orangnya sangat baik dan bijak, Nabi itu sangat santun orangnya. Nabi itu bukan pendendam. Ketika kita bersolawat seperti itu, membayangkan Nabi seperti itu, insya Allah itu akan melembutkan hati kita, dan insya Allah kita pun akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Cukup kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau mau sampai fil alamina innaka hamidum majid, tentunya itu lebih lengkap. Tapi paling tidak Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Siapa yang benar solawatnya, ketika dia bersolawat dia mengharapkan syafaat Rasulullah. Ketika dia membayangkan ketika solawat tadi tentang kemuliaan akhlak Rasulullah, maka insya Allah Allah akan memberikan kebaikan hati, kelembutan hati pada diri kita. Dan insya Allah kita akan dijauhkan dari sifat-sifat yang buruk. Itu alasannya ketika ditanya, kenapa kamu cinta kepada Nabi? Apa alasannya? Kami gemar bersolawat Nabi, karena Allah bersolawat kepada Nabi. Maka ikhwan akhwat saudara seiman yang kemarin-kemarin ya jarang bersolawat kepada Nabi, coba. Nggak mungkin orang yang sering bersolawat, menjaga solawat, dia akan berbuat yang nggak baik. Nggak mungkin dia akan berkata kasar. Orang yang berkata kasar biasanya, mohon maaf ya, itu yang didengarnya nggak baik, yang didengar ya buruk, yang dipikirkan fiktor, pikirannya kotor, sehingga yang diucapkan pun juga nggak baik. Tapi kalau yang didengarkan baik, bermanfaat, kemudian yang dipikirkan bermanfaat, yang dikeluarkan dari lidahnya juga akan baik dan bermanfaat pula, insya Allah. Ini yang pertama. Alasannya kenapa kita cinta kepada Nabi. Ditanya lagi, apa buktinya kamu cinta kepada Nabi? Ya, saya hanya mau menjalankan ibadah bila sesuai dengan tuntunan Nabi. Karena sebaik apapun amalan itu menurut manusia, bahkan seluruh manusia di dunia ini melakukan, tetapi itu bukan tuntunan dari Nabi, bisa-bisa amalan tersebut tertolak. Kalau kita ini menjalankan ibadah hanya mau menjalankan bila sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasul bersabda, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu bil qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fawaraddun. Karena siapa yang melakukan amalan ibadah yang tidak ada tuntunan sunnah Nabi, maka amalan tersebut akanlah tertolak. Sederhana, sesuai dengan sunnah Nabi, kata sahabat Ibnu Mas'ud, itu lebih baik dan akan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalnya ketimbang banyak sungguh-sungguh tetapi bukan ajaran Nabi. Yang hari ini banyak sekali ajaran-ajaran yang bukan Nabi lebih dicenderungi, lebih digandrungi, lebih dijalankan, sementara yang ajaran Nabi malah ditinggalkan, malah tidak ngerti. Nah, kita nggak ingin seperti itu. Hebatnya lagi, ya, jaminan garansi yang Allah berikan kepada kita jika kita menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan Nabi. Apa?
Coba yang bawa Al-Quran boleh dilihat di dalam surat Ali Imran. Surat Ali Imran itu Quran saya surat yang ketiga ayat yang ke-31. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Apa jaminannya? Boleh Pak Amar mau membacakan? Ya. Ali Imran 31. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Surat Ali Imran ayat yang ke-31. Katakanlah wahai Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman. Perhatikan ikhwan akhwat saudara sekalian. Ada dua jaminan, dua garansi yang Allah berikan kepada kita, kepada siapa saja yang apabila ibadahnya, kehidupannya mengikuti Nabi. Apa dua jaminan garansi dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31 ini? Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Jika ibadah kita mengikuti Rasul apa? Satu jaminannya, yuhibbukumullah, maka Allah akan cintai kita. Gak ada yang amin nih? Lama banget sih ya. Saya ulangi, dua jaminan garansi yang Allah berikan kepada kita jika ibadah kita mengikuti Rasul. Katakanlah ya Muhammad pada umatmu, jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikuti aku, yaitu ikuti Rasul. Jika hidup kita, akhlak kita, ibadah kita terutama mengikuti tuntunan Rasul, maka apa? Yang pertama, yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita. Amin. Yang kedua apa? Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Amin. Jadi apa? Ingat-ingat nih, ya nanti semester keluar loh ya. Ya. Kalau Anda ditanya apa garansi yang Allah berikan ya bagi orang yang ibadahnya ikuti Rasul, yang pertama yuhibbukumullah, Allah akan cintai kita. Yang kedua wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Maknanya ingin dicintai Allah, beramallah, beribadahlah seperti ibadahnya Rasul. Ingin diampuni kesalahan dan dosa yang kita lakukan, beramallah, beribadahlah seperti ibadahnya Rasul. Ini contohnya anak muda. Kan saya anak muda, pemain bola 45 kali 2 tambah ekstra oke. Renang ratusan meter oke. Lari kiloan meter siap. Mendaki gunung, naik tebing, naik gunung, mendaki tebing siap. Maka anak semuda saya ini, sekuat saya ini, sholat subuh 2 rakaat. Emang saya udah tua apa? Emang saya pensiunan apa? Enggak. Mulai besok saya mau sholat subuh 5 rakaat. Kan lebih banyak. Kira-kira diterima oleh Allah atau enggak? Diterima atau ditolak? Berarti ukurannya bukan banyaknya tapi benernya. Benernya apa? Sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah. Ini alasan kita kedua, kenapa kita mencintai Nabi, agar kita membuktikan cinta Nabi, amal ibadahnya sesuai dengan tuntunan Nabi. Jadi ikhwan dan akhwat, aku cinta kepada Nabi tetapi ibadahnya ngawur. Makanya diingatkan, wala takunu minal ngawurin. Janganlah kamu termasuk orang yang ngawur. Biasanya orang yang ngawur tergolong minal bingungin itu. Baik, yang ketiga alasannya, apa buktinya kalau malaikat tanya kepada kita? Buktinya kamu cinta kepada Nabi apa? Kita katakan, saya akan berusaha semampu saya akan menjalankan, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Contohnya sholat malam, sholat tahajud. Ikhwan dan akhwat termasuk yang rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Halo, assalamualaikum. Enak macam mana kita ni cakap cinta kepada Rasul, tapi jahang sekali kita ni sholat tahajud. Malu kata cakap cinta pada Rasul. Ya.
Jadi ikhwan dan akhwat, kalau memang belum bisa tiap malam sholat malam, belum bisa sholat tahajud tiap malam dalam satu pekan, paling tidak usahakan dalam satu pekan, tidak usah banyak-banyak, cukup antum melakukan barang 5, 6, 7 kali saja cukup dalam satu pekan itu. Ya. Tapi intinya Pak, kata kunci tadi Pak, malu mengatakan cinta kepada Rasul, belum pantas mengatakan cinta kepada Rasul kalau masih jarang sholat malam, sholat tahajud. Secapek apapun, bahkan sampai-sampai paling tidak kalau sampai kesiangan, witir 1 rakaat pun tak mengapalah. Tapi bukan terus, itu sekali waktu aja loh ya, bukan terus tiap hari, saya witir saja, bukan ya. Nah, kita bisa mengambil hikmah pelajaran dari sahabat Abdurrahman bin Auf yang dikenal konglomerat yang kaya dari kalangan sahabat Nabi ini, yang salah satu julukannya apa? Orang yang gagal miskin. Jadi sahabat Abdurrahman bin Auf ini saking dermawannya, yaitu gagal miskin. Mau jadi orang miskin itu susah, nggak bisa. Jadi itu Abdurrahman bin Auf, gagal miskin. Kalau kita jangan dibilang gagal kaya, itu nanti jadi doa loh. Ya. Belum ya. Ya, jadi jangan bilang gagal kaya. Nanti gagal terus. Nah ini saya akan luruskan ucapan itu, ikhwan ahwat, hati-hati. Ucapan yang nggak baik kalau itu sering kita lafadzkan dan kita menikmati itu bisa menjadi doa kita. Contohnya ada lagu jelek banget itu. Jangan kalau antum melakukan itu dan antum menikmati, senang, itu bisa menjadi doa. Murid saya tuh lagu jelek banget itu. Gimana? Ada yang tahu? Bu, ada yang tahu, Bu? Aku rela menderita, hidup di gubuk tua, yang penting kau setia. Bodoh. Rela menderita. Ya hidupmu kayak gitu nanti. Ya. Aku ingin bahagia walaupun diawali dengan susah payah, tetapi aku yakin Allah akan memberikan kebaikan, pertolongan dan keberkahan. Aku ingin punya rumah seperti istana. Aku ingin punya pasangan hidup bak bidadari yang baik hati. Ya, kalau yang perempuan, aku ingin memiliki ya suami yang baik hati. Kan itu menjadi doa yang baik. Ada lagi, hidup senang walaupun tak punya uang. Bohong, itu dong. Atau mana mungkin. Nah, jadi kalau kita mengucapkan sesuatu yang itu buruk, kita menikmati, itu bisa menjadi doa kita. Ya, na'udzubillah min dzalik. Baik ya, jadi itu tadi alasannya. Yang kedua, kenapa kita cinta yang ketiga, kenapa kita cinta kepada Nabi? Karena bukti cinta kepada Nabi itu dibuktikan dengan banyak menghidupkan sunnah Nabi. Contohnya tadi tahajud, ada qobliyah ba'diyah rawatib, ada sholat duha. Panjenengan ini maaf ya rekan-rekan teman-teman sekalian, masya Allah di Mbah Beres ini cukup nyaman banget loh ya. Mau duha dulu ya boleh. Malah kalau sholat tepat waktu, seneng banget ya. Malah kalau rajin sholat tepat waktu, hadiahnya nanti umroh bayar sendiri. Atau yang lainnya. Ya jadi coba keleluasan di sini. Antum sambil bekerja bisa duduk saat menanti. Ya, konsumen datang bisa baca Quran, bisa zikir, bisa sholawat, masya Allah. Di tempat lain jarang loh, apalagi sekarang ini kondisinya ini, ya kondisinya saat ini nih cari pekerjaan juga sulit. Bener nggak sih cari pekerjaan itu sulit? Buktinya bener apa? Buktinya cari pekerjaan itu sulit apa? Bukti yang paling nyata apa? Wong presiden aja nyari pekerjaan untuk anaknya. Itu kan saking sulitnya toh. Coba. Presiden nyari pekerjaan untuk anak. Tapi di sana loh ya. Ya, di sini ya. Astagfirullahaladzim. Baik, kita lanjutkan. Jadi alasannya kita cinta kepada Nabi dibuktikan dengan yaitu mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. Kemudian yang keempat, nah ini banyak ya, tapi saya akan cukupkan di poin keempat. Tadi yang pertama, bukti cinta kepada Nabi, banyak bersolawat kepada Nabi. Yang kedua, hanya mau menjalankan ibadah bila sesuai dengan tuntunan Nabi. Dan yang ketiga adalah menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Dan yang keempat, saya cukupkan sampai keempat saja, masih banyak poin yang lain. Yang keempat adalah ketika ditanya ini masalahnya oleh malaikat. Kalau saya belum mengajarkan, antum bisa bilang gini, ya ustadznya nggak ngajarin saya kok, kami nggak ngerti kok. Nah itu yang salah ustadznya itu. Contohnya gini, ketika ditanya, betul kamu cinta kepada Nabi? Benar. Ketika ditanya, berapa hadis Nabi yang kalian hafal? Halo?
Assalamualaikum. Nah, kalau saya belum ngajarin ya gini, saya nggak tahu malaikat itu gurunya ustadznya yang ngerti nggak ngajarin kok. Nah, kalau gitu yang salah siapa? Ustaznya. Tuh kan nyalain ustadznya. Ustadznya mau ngajarin malah disalahke gitu. Nah kan saya nggak mau nanti di akhirat ya diminta pertanggungjawab oleh Allah, ditanya oleh malaikat saya ngerti tapi saya nggak ajarkan, saya yang salah. Maka mulai hari ini ya, setiap nanti saya hadir, saya akan ajak rekan-rekan sekalian setidak-tidaknya menghafal 1, 2, 3 hadis pendek saja. Saya akan pilihkan yang pendek-pendek dulu. Tapi nanti dengan berikut penjelasannya. Sehingga ketika kita mati itu di dada kita itu, di dalam lidah kita itu ada kesaksian kalau kita sudah pernah menghafal hadis-hadis Nabi. Walaupun hadis-hadis yang sangat pendek sekali. Karena ini maaf ya, berapa banyak yang bertahun-tahun udah ngaji. Udah puluhan tahun. Tapi satu hadis Nabi pun enggak ngerti. Ya, kecuali innamal a'malu binniyat. Nah, itu saya yakin itu hafal itu ya. Amal itu tergantung pada niatnya. Baik ya. Jadi itu alasannya. Nah, jadi apa ketika ditanya berapa hadis yang kamu hafal? Enggak masalah. Walaupun hanya mungkin 100 misalkan, enggak masalah gitu loh ya. Loh kita harus target ini. Kan lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Jiwa kita ini memang harus kita paksa untuk sholat, untuk zikir, bakti pada orang tua, berbuat baik pada teman, sahabat, saudara, andai tolan, sana, famili, keluarga, jujur, bersyukur, sabar, taat, iman, silaturahim, tahajud, duha, dan melakukan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, dermawan. Nah, jadi intinya Pak, lebih baik dipaksa masuk surga daripada dibiarkan masuk neraka. Saya akan pilihkan hadis yang pendek saja ya. Mudah-mudahan gimana Pak Mar, Pak Bar ini kita ambil yang pilih nih, pilihannya 2, 3, 5. Terserah antum, saya ikutin aja ini. Kita coba dulu aja lah daripada nanti bilang 5 kenyataannya hanya 2 ya nggak apa-apa sih. Tapi dimulai hari ini sehingga antum punya ngerti ilmu. Oh iya, nggak ada alasan ini bukan masalah ustadz nggak ustadz. Kita umatnya Nabi karena Nabi tadi katakan apa? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruhnya umatku akan menjadi penghuni surga. Ya. Nah, ada kelanjutannya. Kecuali yang enggan, yang sombong, yang menolak, ya. Maka dijelaskan, siapa yang enggan, yang sombong, yang menolak itu ya Rasul. Siapa yang mentaatiku, kata Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang mentaatiku, mengikuti tuntunanku, ajaranku, dia akan menjadi penghuni surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah. Tetapi yang mengingkariku, yang menyelisihiku, yang enggak mau mentaati Nabi, dialah yang digolongkan orang yang sombong. Baik, saya akan pilihkan hadis yang pendek. Ikutin saya berikut dengan uraiannya tentunya. Ya, tapi sementara 2 hadis pendek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Malu itu bagian dari iman. Siap ya? Al-haya'u minal iman. Maksudnya kalau saya bilang siap ya, saya Arabnya, panjenengan Indonesianya dan sebaliknya. Siap ya? Malu itu bagian dari iman. Malu itu bagian dari iman. Tuh balik lagi. Al-haya'u minal iman. Ya, nanti uraiannya. Malu itu bagian dari iman. Tuh, nggak nyampe 1 menit sudah hafal 1 hadis. Kalau nggak dibibiti, nggak dimulai, ya nggak hafal-hafal ya nggak. Maka ini saya membuka pintunya. Nanti jenengan ya sendiri sambil duduk sambil nyantai. Bila perlu Pak Bar nanti bilang sama ustadznya, Ustadz, tolong diringkaskan Ustadz hadis-hadis yang pendek, nanti di copy Ustadz. Ya, sehingga ya
Jenengan sampaikan saja ke ustadznya itu, biar ustadznya yang ngeringkeskan nanti, menyarikan hadis. Kayaknya setuju itu Pak Bar ya. Baik. Baik, yang kedua. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Miftahul jannah as-shalah. 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 Kuncinya surga itu adalah salat. 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 Siap? Miftahul jannah as-shalah. Kuncinya surga itu adalah salat. Kuncinya surga itu adalah salat. Malu itu bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Kelihatannya bukan orang Arab ini. Baik, sekali lagi ya. Kuncinya surga itu adalah salat. Malu itu bagian dari iman. Miftahul jannah as-shalah. Malu itu bagian dari iman. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik, dua saja. Ya, dua saja. Nanti boleh nih Pak. Nanti ya kalau yang dites satu-satu, nah, hafal langsung hafal. Masya Allah. Baik, dua hadis. Nanti kita kalau di malam-malam nggak akan. Oh iya, berarti ini sebagai bukti cinta kita kepada Nabi. Baik, uraiannya begini. Tadi yang pertama hadisnya al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Yang dimaksudkan malu bagian daripada iman itu apa? Nih, yang dimaksudkan yang pertama adalah orang yang betul malu landasan iman. Dia adalah orang yang mampu menjaga kepala dan isinya. Maksudnya menjaga kepala dan isinya apa? Telinga contohnya. Allah kasih kita telinga untuk apa? Allah kasih kita telinga untuk mendengarkan yang baik-baik dan bermanfaat. Kalau hanya baik saja, kalau hanya untuk mendengar saja, nanti macam-macam masuk ini. Tapi kalau mendengarkan yang baik-baik dan bermanfaat, maka akan terpilih. Mungkin kita terdengar. Kita ketika jalan tetangga kita dok duk der, itu kedengar, tapi nggak mau ngaruh. Karena kita punya prinsip, salah satu dari hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kebaikan Islam imannya seseorang, dia tinggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kenapa? Tadi saya katakan di awal, orang kalau yang dengarkan yang buruk-buruk, yang dipikirkan buruk, Victor, pikirannya kotor, yang diucapkan juga tak baik. Ya, ini contohnya. Malu menjaga kepala dan isinya maksudnya adalah menjaga telinganya. Ya. Kemudian Allah kasih kita mulut untuk apa? Bicara yang baik dan bermanfaat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya berkata yang baik, kalau enggak diam. Mulutmu, lidahmu adalah surga nerakamu. Harimau di hutan sana, di taman safari sana, di Ragunan, di Bonbin sana. Ya. Tapi mulutmu, lidahmu adalah surga nerakamu. Karena apa? Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sepatah kata yang diucapkan oleh seorang hamba melainkan akan dicatat oleh malaikat raqibun atid. Lebih wanita nih. Para pinisi pengendika akan jining diri gumantung ing lati, ajiniri ning go gumantung ing busana. Oh, enggak ngerti, Bu? Ya. Ada penterjemah, Pak? Bu Yayu mungkin menerjemahkan, ada nih Bu Yayu.
Aji ning diri gumantung ing lati, aji niringgo gumantung ing busana. Harga diri seorang wanita, wanita itu baik dihormati atau tidak dilihat satu dari tutur kata bicaranya, yang kedua cara dia berpakaian, maksudnya apa? Perilakunya. Terutama kepada suami ya. Nah, itu jelas lah itu ya. Ya. Halo. Jadi ya. Iya. Tapi kalau ibu-ibu pengertiannya gini ya. Jadi kalau ada seorang laki-laki, maaf, kalau ada seorang laki-laki, seorang suami, kok punya istri udah kurang cantik, judes, cerewet, bawel, nyinyir, musibah banget itu. Alhamdulillah, alhamdulillah di sini wanita-wanita yang solihah. Amin. Laki-lakinya juga solih. Amin. Tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf, penyantun, penyabar, dermawan, nggak pernah marah-marah. Alhamdulillah. Masya Allah ya. Baik ya, jadi kalau yang dimaksudkan busana itu kan hiasan pakaiannya, bukan hanya pakaian saja, tapi sikap perilakunya mencerminkan akhlak yang baik ya. Akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqan. Seorang muslim mukmin yang sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Baik. Kemudian dia jaga. Nah, ini tentang lidah ini, paling tidak dari lidah ini minimalnya bisa menimbulkan 15 dosa. Paling sedikit itu. Paling sedikit 15 dosa. Ya. Makanya kita kan diajari oleh Nabi begitu indah. Contohnya, kalau kita memulai sesuatu mengucap Bismillah. Memulai sesuatu mengucap Bismillah. Dapat anugerah? Alhamdulillah. Kena musibah? Innalillah. Ingat dosa? Astagfirullah. Berjanji? Insyaallah. Bertemu? Assalamualaikum. Mulai sesuatu yang mentakjubkan? Nah, subhanallah atau masya Allah? Nah, saya ulangi. Memulai sesuatu? Bismillah. Dapat anugerah? Alhamdulillah. Kena musibah? Innalillah. Ingat dosa? Astagfirullah. Berjanji? Insyaallah. Bertemu? Assalamualaikum. Melihat yang mentakjubkan? Masya Allah. Dapat rezeki? Bagi-bagi. Kan alhamdulillahnya udah di depan tadi. Jadi dapat rezeki apa? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Iya. Jadi dapat rezeki bagi-bagi. Alhamdulillahnya di depan kok. Insyaallah. Baik ya. Jadi barang siapa yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan dia berkata yang baik, kalau enggak diam. Jadi dia jaga kepalanya. Maksudnya dia jaga perutnya apa? Dia tidak akan memakan kecuali yang halal. Dia akan tolak yang haram. Bahkan kalau ada yang haram ini ngeri loh. Salatnya, ibadahnya akan diterima oleh Allah. Ada dua contoh kaitannya kalau makanan yang haram dan riba. Yang pertama dalam hadis yang cukup panjang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ada seorang laki-laki dari perjalanan jauh, ya. Ini penjelasan singkatnya, ya. Laki-laki ini dari perjalanan jauh, rambutnya, pakaiannya, wajahnya penuh dengan debu, rambutnya acak-acakan, awut-awutan, wajahnya, dirinya, pakaiannya penuh dengan debu. Kemudian dia sambil menangis-nangis, dia berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi doanya nggak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram. Na'udzubillah dzalik, dia suka melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua ini ngeri lagi, haji. Haji itu kan berapa juta, mahal, waktunya lagi. Ya, Bekasi ini sekarang paling cepat 25 tahun tuh paling cepat. Ya. Nah, coba bayangkan. Ini ada orang sambil menangis-nangis dia bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lak. Tapi dijawab oleh malaikat apa? La labbaik wa la syarik. Dia mengatakan, "Ya Allah, aku datang memenuhi panggilan-Mu ya Allah." Langsung dijawab oleh malaikat, "Enggak. Allah enggak pernah memanggil kamu.
Kamu datang maumu sendiri dan semua yang kamu lakukan ya yang dipandang manusia baik, tapi sebenarnya di hadapan Allah tidak ada nilainya. Kenapa? Karena kamu datang dengan yang haram dan riba. Nah, itulah makanya pastikan ya kita ini lebih baik halal berkah banyak daripada sedikit haram. Udah sedikit haram, najis tau enggak? Naudzubillah min dzalik. Menjaga kaki, mencoba tidak melangkahkan kakinya untuk ke tempat maksiat atau untuk melakukan kemaksiatan. Jadi pastikan langkah kita menuju. Banyak kan orang bisa mendaki gunung, bisa nyebrang sana, nyebrang sini. Giliran untuk ibadah ke masjid saja beratnya ampun. Ya nak macam mana? Itu bukan laki-laki sejati. Laki-laki sejati adalah yang dia bisa menjaga sholatnya 5 waktu berjamaah di masjid. Kecuali dia sakit, kecuali dia dalam keadaan uzur. Dan setidak-tidaknya paling tidak apa? Kalau memang belum bisa istiqomah di masjid karena satu kondisi keadaan, paling tidak dia bisa menjaga tepat waktu. Ya, baik. Jadi malu yang dimaksudkan di sini adalah tidak ada malu yang benar kecuali kecuali malu yang dilandasi iman itu adalah malunya untuk kebaikan. Termasuk mohon maaf dia menjaga kemaluannya Pak, kecuali hanya untuk yang halal saja. Itu termasuk menjaga malu. Orang yang seperti itu akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia maksudnya al-haya'u minal iman. Singkatnya begitu. Nah, tadi yang kedua apa? Miftahul jannah. Coba sekali lagi. Miftahul jannah as-shalah. Kuncinya surga itu adalah salat. Baik, silakan coba dilihat surat Maryam. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Surat Maryam itu Quran saya surat yang ke-19. Ayat yang ke-59 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa khalafa min ba'dim khalfun 'adha'u shalah wa taba'u syahawat fa sawfa yalqauna ghayya." Silakan monggo siapa nak membaca surat Maryam surat 19 ayat 59. Ya. Maka akan datanglah surat Maryam ayat yang ke-59 Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti hawa nafsu, mereka kelak akan tersesat. Ya. Maha benar Allah dengan segala firman. Maka akan datanglah pengganti yang buruk ucapannya, sikapnya, akhlaknya, perilakunya, kasar tutur katanya, durhaka sama orang tuanya, menyakitin anak mertua. Bu, biasanya yang suka berdusta itu suami atau istri? Halo? Istri Pak. Saya ulangi. Biasanya suka berdusta itu suami atau istri? Wah, baik. Tadi ini bagus, ini menarik ini. Tadi ibu tadi bilang yang suka berdusta suami istri. Ibu bilang tadi apa? Suami. Ini yang laki-laki yang bilang istri. Jadi gini, kalau ibu-ibu bilang ya, kalau istri mengatakan yang suka berdusta itu adalah suami, maka saya terus bertanya, nah dulu nemunya di mana? Halo? Tapi kalau yang kaum para laki-laki mengatakan yang suka berdusta itu istri Ustaz, berarti dia belum bisa ngedidik istrinya. Rasa ya sudah kita sebelum melanjutkan mumpung ingat hadis ini kita baca dulu hadis tentang dusta ini penting sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyyakum wal kadhiba. Iyyakum wal kadhiba. Fa'inal kadhiba mujanibun lil iman. Jauhilah oleh kalian
akan berbuat dusta. Karena sesungguhnya dusta itu akan menjauhkan dari keimanan. Jadi setelah hari ini jangan ada dusta. Hati-hati, gara-gara dusta hidupnya nggak berkah. Makanya mohon maaf, yang jual es kelapa, kalau punya saudara, punya tetangga, punya teman, kok dia jual es kelapa, itu bisa nggak berkah. Kok bisa Ustadz? Ya iya, dia tulis di itu jual es kelapa muda. Panjenengan kalau beli dapat kelapa muda atau kelapa tua? Nah, dia udah berdusta. Orang bilangnya muda kok. Terus gimana Ustadz? Ya tulis aja, jual es kelapa tua muda. Maksudnya kadang-kadang dapat kelapa tua, kadang-kadang dapat kelapa muda. Kadang-kadang yang beli muda, kadang-kadang yang beli tua banget. Gitu. Nah, paling aman jual es kelapa. Nah, ini keberkahan hidup, ya. Jadi jangan sampai dianggap itu remeh. Gara-gara yang sepele seperti ini, ya. Jadi nggak berkah untuk apa? Ya, jualan, ya. Ini berapa? Ini enggak, anggaplah modalnya 2.500.000. Ini bagus loh, berapa? Udah bayar aja 3 juta. Hah? 27 ngapa? Aduh, modalnya belum dapat. Ya. Padahal dia sudah untung. Berdusta. Kalau belum boleh saja. Jangan mengatakan modalnya belum dapat. Ini maaf loh, keberkahan hidup masalahnya. Maka lebih-lebih dalam Ramadan itu terkadang banyak orang yang bisa mengais rezeki karena peng-pengan jualan, tapi dengan tipu, modalnya belum dapat Bu, modalnya belum dapat Pak, tambah dikit deh. Nah, hati-hati itu, jangan bilang ini nggak apa-apa untung sedikit, hati-hati. Kalau panjenengan berjualan jangan bilang ini nggak apa-apa, biar sedikit yang penting lancar, itu akan menjadi doamu. Ya, gimana? Alhamdulillah. Yang penting kami mengharapkan keberkahan dari Allah. Itu penting, itu menjadi doa. Saya ingatkan juga ini khususnya kita bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat. Hati-hati loh, gara-gara ucapan itu jadi doa kita. Contohnya tentang anak ya. Contohnya tentang anak, misalkan jangan bilang gini Bu. Atau bapak bilang, Jeng enak ya Jeng ya. Situ ya loh, anaknya baik-baik, nurut-nurut, solih-solihah, taat-taat. Gak kayak anakku payah, error. Hati-hati, anakku error, anakku susah, anakku sulit, anakku mandel. Gak boleh kata-kata itu. Khawatirnya lebih-lebih itu pas adzan berkumandang dan hujan turun. Hati-hati, itu bisa menjadi doa. Pantes anaknya nggak nurut-nurut, pantes kelakuannya nggak baik. Gara-gara kita sendiri tanpa sadar mengucapkan sesuatu yang itu bisa menjadi doa kita. Ya makanya harus kita ingat ini. Karena lidah harus dijaga, tak bertulang. Nanti karena lidah tak bertulang, bukan ya. Karena lidah harus dijaga. Ya pepatah Arab mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Keselamatan seorang terletak pada penjagaan lidahnya. Baik. Nah, di poin ini ikhwan dan akhwat saya ingin sampaikan keterangan ringkas saja, walaupun suatu saat nanti akan kita urai lebih. Jadi intinya kuncinya surga itu adalah sholat. Dan sholat yang hendaknya betul-betul kita perhatikan, terutama sholat zuhur. Sholat yang hendaknya betul diperhatikan, terutama sholat zuhur. Sekali lagi, sholat yang hendaknya betul diperhatikan, terutama sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Itulah sholat-sholat yang hendaknya diperhatikan. Sholat zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ya iyalah gitu dong. Islam, isya, subuh, luhur, asar, maghrib. Islam bilang inya jadi Islam. Ya Islam lagi. Islam bilang esnya jadi ilam. Enggak Islam lagi. Islam hilang L-nya jadi Islam. Nah, yang menarik, saya sangat tertarik ketika ada orang alim atau ada yang mengatakan dailah gitu, yaitu mengatakan apa? Seorang bapak kandung nih, seorang bapak kandung sekalipun dia tidak bisa menjadi wali untuk anak kandungnya, anak gadisnya, padahal anak gadisnya sendiri.
karena bapak itu tidak sholat semasa hidupnya. Baru tahun ini cukup menggelegar. Yang tahun-tahun sebelumnya enggak. Mungkin panjenengan ikutin apa? Pastikan jagal yang akan menyembelih kurban adalah yang sholat. Karena jagal yang dia enggak sholat bisa menyebabkan tidak halal atau tidak diterima kurbannya. Cukup bagus tahun ini ada pemahaman seperti itu. Lebih baik, maaf ya, lebih baik yang motong itu mungkin kurang lincah, harus berulang kali, tapi dia sholat. Karena dia nggak lihat itu lebih baik daripada walaupun jagal tuh sekali tapi dia nggak sholat. Lain halnya, mohon maaf ini sekalian ilmu tambahan. Lain halnya kalau anak insiden. Tahu ya maksudnya anak insiden? Anak hamil di luar nikah resmi. Itu putusnya 4. Putus apa? 1 perwaliannya. Putus nasabnya. Putus warisnya. Dan putus persaksiannya. Nah, kalau itu sudah jelas. Tapi ini yang bapak kandung sekalipun tidak bisa. Kenapa? Mengambil intisari atau diambil istimbat dasar landasannya lah bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Batas membedakan keimanan dan kafiran adalah sholat. Baik ikhwan dan akhwat, saya akan percepat yaitu yaitu kaitannya dengan sholat. Satu lagi boleh dibacakan surat Al-Hadid. Banyak sekali ayat tentang sholat, tapi surat Al-Hadid kita ambil surat yang ke-57 ayat yang ke-16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasikun. Monggo surat yang ke-57 Al-Hadid ayat yang ke-59. Surat yang ke-57 ayat 16. Silakan. Apakah belum tiba waktunya? Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat yang ke-16. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk mengingat Allah dan apa yang turun dari kebenaran Al-Quran? Janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Banyak di antara mereka adalah orang-orang fasik. Ya, maha benar Allah dengan segala firman. Jadi makna bebasnya, apakah belum waktunya? Apakah belum saatnya bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman itu untuk tunduk khusyuk hatinya mengingat Allah? Maksudnya di sini adalah mendirikan sholat. Dan janganlah seperti ahlul kitab. Lamanya waktu dikasih Alkitab, lamanya waktu dalam penantian kedatangan Nabi, mereka nggak sabar. Mereka nggak sabar, mereka meninggalkan Alkitab, mereka melakukan kemungkaran, kemaksiatan dan dosa. Mereka jauh dari lingkungan iman, ibadah dan ilmu. Dan akhirnya apa? Karena perbuatannya yang maksiat dosa tadi itu, meninggalkan Alkitab tadi itu, tidak mengingat Allah tadi, apa yang menjadikan hatinya keras membatu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik, orang yang melanggar hukum Allah dengan sengaja. Tapi kita ambil di awal saja. Apakah belum waktunya? Apakah belum saatnya bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman itu untuk tunduk khusyuk hatinya mengingat Allah? Maksudnya lidzikrillah adalah mendirikan sholat. Ada yang menjelaskan? Jadi pada waktu sahabat Nabi itu juga nggak langsung imannya bagus loh. Tetap ada step-step, tahapan-tahapan. Jadi ketika itu ada beberapa sahabat Nabi, 3 atau 5 orang. Ini lagi ngobrol nih. Lagi asik ngobrol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asik aja ngobrol. Seolah-olah mereka nggak dengar azan. Maka apa? Rasulullah mendatang. Kemudian membacakan ini. Belumkah waktunya? Belumkah saatnya bagi orang-orang yang menyatakan diri beriman, menyatakan diri apa? Tunduk khusyuk dengan Allah, yaitu mendirikan sholat, iqamat sholat. Hebatnya ini sahabat-sahabat Nabi itu hebatnya luar biasa Pak. Karena mereka bukan merasa karena belum tahu, tapi setelah itu nantinya Pak, mereka membiasakan diri yaitu mengambil air wudhu sebelum adzan berkumandang.
Nah, ini pelajaran paling penting bagi diri kita. Jadi janganlah kita termasuk orang yang menunda-nunda sholat. Ya, kecuali karena satu keadaan yang memang harus mundur ya nggak masalah. Tetapi ya itu pun dengan kita banyak istighfar. Tadi kalau surat Maryam tadi, surat 19 ayat 59 tadi apa? Ada penjelasan Ibnu Abbas menarik sekali. Sungguh yang dimaksudkan dengan ayat yang mulia ini adalah barang siapa yang dengan sengaja dia suka menunda-nunda mengakhir-akhirkan sholatnya, maka sebenarnya dia telah berbuat maksiat dan dosa. Ya. Tadi kuncinya surga adalah sholat. Baik, saya ingin langsung agak cepat saja, yaitu indikasi sholat yang benar. Boleh ditulis, boleh dicatat, boleh diingat-ingat, karena nanti semester keluar. Cuman kapan ini Pak Amar kita semesterannya? Kayaknya nggak pernah semesterannya. Ya, semesterannya pas tanggal merah terus, jadi nggak pernah semesteran. Yang penting kita mengamalkan. Perhatikan ikhwan dan akhwat. Langsung saya akan ringkas setidak-tidaknya ada 4 indikasi sholat yang benar. Yang pertama, siapa yang betul-betul sholatnya benar, maka dia akan menjadi hamba yang bertauhid, bebas dari syirik. Jadi, kalau dia sholat tetapi masih melakukan kesyirikan, masih kultus, nyembah-nyembah kuburan, ya, minta pertolongan keselamatan kepada selain Allah, menyandarkan diri bukan kepada selain Allah. Padahal kita sudah diajari setiap sholat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemana ayat itu? Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Minta kalian kepadaku. Loh, minta kepadaku, minta kepada Allah, akan aku kabulkan. Jangan minta kepada yang lainnya. Kalau kita minta kepada Allah, kita bisa awali dengan membaca Asmaul Husna. Walillahil Asmaul Husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang baik. Maka sebutlah nama Allah yang baik itu sebelum kamu berdoa. Itu bisa kita jadikan landasan. Kemudian yang kedua. Oh iya, sebelumnya sama tanya dulu. Antum kan setiap hari sholat. Pertanyaan saya, berapa kali antum menyebut melafaz Allahu Akbar dari yang 17 rakaat itu? Gak harus hari ini. Ya, PR. Udah gak usah lihat kiri kanan, sama-sama gak ngerti aja kok. Ada berapa? Banyak itu berapa? Solosen, orang losen, orang Jawa, orang Jina, orang Jina. Ya udah, pokoknya ini PR. Nanti ketemu lagi ya. Jangan sampai cuman gini nih. Saya khawatirnya kalau saya ngasih PR itu gini. Mudah-mudahan ustaznya nanti lupa. Nah, ini repot juga nih. PR antum hitung sendiri. Artinya apa? Saya ingin ingatkan. Itu bukan ucapan sembarang ucapan loh. Kita mengatakan melafaz Allahu Akbar, itu semua urusan kecil. Makanya Pak, jangan mau dipusingkan dengan urusan dunia yang apabila itu tidak membawa ke surganya Allah. Jadi PR-nya satu aja ya. Berapa kita menyebut melafaz Allahu Akbar di dalam sholat. Nah, baik. Jadi indikasi sholat orang yang benar yang pertama menjadi hamba yang bertauhid, bebas dari syirik. Yang kedua, menjadi hamba yang dermawan, bebas dari sifat kikir, bakhil, pelit, medit, koret, kedekut, sambili kariyang ngeci orang awal itu. Ondai mandela itu. Jadi sholat bertahun-tahun, wak pelitnya 17 setan. Naudzubillah dzalik. Wong satu setan aja masalah, ini malah 17. Jadi orang yang masih punya sifat kikir, pelit, sholatnya belum benar. Karena sholat menjadikan orang itu dermawan. Itu catat betul itu. Jadi kalau sholat kok masih naudzubillah dzalik, pelit, berarti sholatnya belum benar. Baik ya. Nah, kemudian yang ketiga, kalau yang ketiga ini nggak usah saya terangkan, saya bacakan ayatnya jenengan pasti ngerti. Surat Al-Ankabut ayat yang ke-45. Aqimis shalah innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Oh ya, untuk yang nomor 1 dan nomor 2 landasannya apa? Dasarnya surat Hud
Nah ini surat Hud ini termasuk surat yang jarang dibaca. Ibu-ibu dulu waktu hamil bacanya surat apa? Yusuf. Kenapa yang dibaca surat Yusuf? Biar ganteng, biar cakep. Masalah ganteng cakep lihatlah bahannya. Lah, kenapa yang dibaca kok nggak surat Muhammad? Kan ada surat Muhammad kan? Julukannya apa, gelarnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Ya, kemudian apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat mulia. Lah kok yang dibaca bukan surat Muhammad? Ya. Nah, saya tanya Bu, panjenengan ketika hamil misalkan baca surat Al-Baqarah. Apa artinya Al-Baqarah? Sapi. Terus nanti kalau hamil baca surat Al-Baqarah? Nah ini oke lah nggak baca surat apa Al-Baqarah. Jenengan Bu ketika hamil baca surat Al-Jin. Ada kan itu surat Al-Jin? Nanti anaknya bisa menghilang begitu. Nanti kalau itu otak adik-adik itu baca surat Al-Ankabut. Kenapa kalau kok kamu hamil baca surat Al-Ankabut? Iya biar anak saya seperti Spiderman. Jadi itu tidak benar ya, itu akal-akalan otak adik-adik ning asli nih orang madu. Baik. Jadi di dalam surat Hud itu surat yang ke-11 ayat yang ke-87. Nah ini dasar landasan pertama dan yang kedua tadi menjadi hamba bertauhid bebas dari syirik. Monggo boleh dibacakan. Ini penting sekali buat diri kita. Oh, sholat itu ternyata Masya Allah dahsyat sekali. Surat 11 ayat yang ke-87. Surat Hud ayat yang ke-87. Mereka berkata, wahai Shu'aib, apakah sholatmu, agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami, atau melarang kami mengelola harta menurut cara yang kami kehendaki? Benarkah demikian? Padahal sesungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun lagi cerdas. Ya, coba. Mereka mau ngakui tentang Nabi Shu'aib. Qalu ya Shu'aib. Umatnya Nabi Shu'aib berkata, wahai Shu'aib, apakah sholat yang kau perintahkan kepada kami menjadikan kami dilarang menyembah berhala-berhala yang disembah nenek moyang kami dan mengelola harta kami semau kami? Jadi arti bebasnya gini juga. Wahai Nabi Shu'aib, kami mau sholat. Yang kamu perintahkan dari agamamu ini mau sholat. Tapi jangan dilarang dong. Kebiasaan kami nyembah berhala-berhala yang disembah nenek moyang kami. Maksudnya apa? Mereka mau sholat tapi kesyirikannya tetap berjalan. Makanya inilah maksudnya apa? Orang yang sholatnya benar dia akan menjadi hamba yang dermawan bebas dari syirik. Nah kemudian kami mau sholat tapi jangan dilarang dong. Dalam masalah harta kami yang mengelola, nggak usah diatur-atur. Maksudnya apa? Mereka menolak, tidak mau mengeluarkan zakat, infak dan sedekah. Ini karena dia kikir maknanya. Makanya sholat yang benar menjadikan hamba dermawan, bebas dari sifat kikir. Jadi saya ulangi, sholat yang benar yang pertama menjadi hamba yang bertauhid, bebas dari syirik. Yang kedua menjadi hamba yang dermawan, bebas dari sifat kikir, bahil, pelit, medit, korat, kedengkut, sambil karya. Yang ketiga tadi surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat yang ke-45, aqimi shalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah salat, dirikanlah salat karena sebenarnya salat yang benar dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang keempat, gantian dong, masa aku terus ya. 1 sampai 3 tadi dari saya. 1 menjadi hamba yang bertauhid bebas dari syirik. 2 menjadi hamba yang dermawan bebas dari sifat kikir. Yang ketiga dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Yang keempat, seperti biasa yang bisa menjawab dengan benar, hadiahnya umroh bayar sendiri. Ayo pura-pura mikir ya, jangan terlalu lama. Apa yang keempat? Apa yang keempat? Mohon maaf ya, kalau di tempat lain ini ya rumornya apa katanya? Apa yang keempat? Malah begini. Udah kita diem aja. Nanti mesti ustaznya nyebutin nerangin katanya gitu. Gimana yang keempat? Gak apa-apa nih saya lagi.
Ridho, ikhlas. Iya, baiklah. Allah. Jadi yang keempat yaitu ketika sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu atau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya, "Wahai Abu Bakar, wahai Umar, nak macam mana tanda-tanda orang itu salatnya baik dan benar?" Maka dijawab, nak macam mana pula? Cobalah kau tengok, bila akhlak perilakunya baik elok dan cantik, berarti salatnya baik dan benar. Tapi bila akhlak perilakunya tak baik, tak elok, tak cantik, buruk, berarti salatnya belumlah benar. Artinya apa? Yang keempat, orang yang salatnya benar, dia akan menjadi hamba yang berakhlak mulia, memiliki akhlakul karimah. Kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang baik dan sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Inilah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekali lagi kita ulangi doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Penyanyi yang baik segera tunaikan, ramal soleh janganlah ditunda-tunda. Ikan sepat ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.